Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Trisnadewa, NPM 23220099 yang akan melakukan pengkajian pada pasien menggunakan complicated grief assessment, yang dimana itu sebagai penyimpangan pengalaman berduka pada pasien. Saya sudah membaca tentang medis pasien dan saya siap untuk bertemu pasien. Assalamualaikum Mbak, selamat siang. Apakah benar dengan Mbak Sayu? Saya cek belakangan dulu ya Mbak ya. Oh ya, benar dengan Mbak Sayu. Perkenalkan, saya perawat Alvin Trisnadewa dengan NPM 23220099 yang bertugas pada siang hari ini dari pukul 14 siang sampai 20 malam. Di sini kita akan melakukan pengkajian ya Mbak ya, dengan menggunakan complicated grief assessment. Complicated grief assessment ini berupa kuesioner. Nanti di sini ada beberapa pertanyaan ya Mbak ya. Itu nanti juga sebagai tolak ukur dalam menilai pengalaman berduka Mbak. Saya kontra waktu 10 menit. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak? Tidak. Jika tidak ada, apakah Mbak bersedia? Bersedia. Oke, baik kita mulai ya Mbak ya. Untuk kriteria yang A ya Mbak, dalam sebulan terakhir seberapa sering Mbak merasa merindukan dan mendambakan orang tua Mbak? Untuk jawabannya di sini ada hampir tidak pernah, atau kurang dari sekali dalam sebulan, terus ada jarang 2-6 kali dalam sebulan, terkadang lebih dari 7 kali dalam sebulan, tetapi tidak setiap hari, ada setiap hari, dan ada beberapa kali sehari. Terkadang. Selanjutnya ada yang kedua ya Mbak ya. Dalam sebulan terakhir, apakah kerinduan itu membebani Mbak atau mengganggu rutinitas harian Mbak? Tidak. Kita lanjut ke kriteria B ya Mbak. Yang pertama, dalam sebulan terakhir sejauh mana Mbak dapat menerima kematian? Yang pertama, di sini pilihannya ada tidak ada kesulitan menerima kematian, terus ada sedikit kesulitan menerima kematian, kemudian ada beberapa rasa sulit menerima kematian, ada kesulitan menerima kematian, dan sangat kesulitan menerima kematian. Sedikit. Pertanyaan selanjutnya, dalam sebulan terakhir sejauh mana Mbak mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain? Untuk pilihannya tidak ada kesulitan mempercayai orang lain. Yang kedua, sedikit kesulitan mempercayai orang lain. Selanjutnya ada beberapa rasa sulit mempercayai orang lain, ada kesulitan mempercayai orang lain, dan juga sangat kesulitan mempercayai orang lain. Beberapa rasa sulit ya Mbak. Oke. Yang selanjutnya, dalam sebulan terakhir sejauh mana Mbak merasa pahit atas kematian kedua orang tua Mbak? Untuk yang pilihan pertama ada tidak ada rasa pahit, sedikit rasa pahit. Yang ketiga rasa pahit hanya beberapa. Yang keempat ada rasa pahit yang nyata. Dan yang terakhir ada rasa pahit yang sangat ekstrim. Sedikit rasa pahit. Untuk pertanyaan selanjutnya Mbak, terkadang orang yang kehilangan orang yang dicintai merasa tidak nyaman untuk melanjutkan hidup mereka. Dalam sebulan terakhir sejauh mana Mbak merasa perubahan, seperti misalnya mencari teman baru, mencari minat baru, akan kesulitan bagi Mbak? Pilihan pertama, berubah atau move on tidak akan sulit. Kedua, move on akan sedikit sulit. Yang ketiga, move on akan agak sulit. Yang keempat, move on akan sangat sulit. Yang kelima, move on akan sangat ekstrim sulit. Agak sulit. Baik, pertanyaan selanjutnya, dalam sebulan terakhir sejauh mana Mbak merasa hampa atau kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain? Pilihan yang pertama di sini ada tidak ada rasa hampa, yang kedua sedikit rasa hampa, yang ketiga ada rasa hampa, yang keempat ada rasa hampa yang jelas, yang kelima ada rasa hampa yang ekstrim. Sedikit rasa hampa ya Mbak? Oke, pertanyaan selanjutnya, dalam sebulan terakhir sejauh mana Mbak merasa kosong dan tidak berarti tanpa kedua orang tua Mbak? Pilihannya di sini yang pertama tidak ada rasa kosong atau tidak berarti, yang kedua sedikit ada rasa kosong atau tidak berarti, yang ketiga beberapa rasa kosong, untuk yang keempat rasa kosong yang jelas, yang kelima rasa kosong yang ekstrim.
sedikit rasa kosong. Pertanyaan selanjutnya ya Mbak, dalam sebulan terakhir sejauh mana Mbak merasa masa depan tidak memiliki makna atau tujuan hidup tanpa kedua orang tua? Untuk pilihan yang pertama di sini tidak ada perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang kedua, sedikit perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang ketiga, beberapa perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang keempat, rasa yang jelas bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang kelima, rasa ekstrim bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Tidak ada. Tidak ada perasaan ya Mbak? Iya. Baik, pertanyaan terakhir dari kriteria B. Dalam sebulan terakhir, sejauh mana Mbak merasa gelisah atau mudah terkejut? Untuk pilihannya yang pertama tidak ada perasaan, yang kedua sedikit perasaan merasa gelisah, untuk yang ketiga beberapa perasaan merasa gelisah, untuk yang keempat rasa gelisah yang jelas, untuk yang kelima rasa gelisah yang ekstrim. Sedikit perasaan gelisah. Kita akan lanjut ke kriteria C ya Mbak. Untuk pertanyaannya, apakah kesedihan yang dirasakan berpengaruh pada kehidupan sosial, pekerjaan, atau bidang lain? Misalnya membuat Mbak sulit melakukan aktivitas normal setiap harinya. Iya atau tidak? Baik, selanjutnya ada kriteria D ya Mbak. Untuk pertanyaannya, apakah salah satu dari gejala di atas termasuk kerinduan atau setidaknya satu gejala kriteria B berlangsung setidaknya selama 6 bulan? Iya atau tidak? Tidak. Sumpah dingin banget, keberatan banget aku masuk loh. Emang gue apa berusaha? Enggak, dia mah tulisan. Kriteria B terpenuhi jika 4 dari 8 kriteria B memiliki intensitas 4 atau 5. Coba lagi deh. Buat tekan-tekanannya ulang lagi. Iya. Ntar aja habis pengkajian. Yang C terpenuhi. Oke Mbak, baik ya Mbak ya. Di sini untuk hasilnya dari kriteria A, B, C dan D hanya 2 yang terpenuhi, yaitu kriteria A dan C. Di sini berarti Mbak terdiagnosis berduka yang tidak rumit ya Mbak ya. Oke Mbak, baik. Mungkin untuk pengkajian menggunakan complicated grade assessment sudah selesai. Sebelumnya apakah ada yang tanya Mbak? Setelah kita melakukan pengkajian tadi, gimana Mbak perasaannya Mbak? Sudah lebih baik ya Mbak ya. Baik, kalau tidak ada sebenarnya apakah ada yang tidak ya? Jadi jika tidak ada, mungkin cukup sekian ya Mbak ya untuk penelitian kita pada siang hari ini. Mungkin apabila Mbak butuh bantuan, Mbak bisa menghubungi saya ada di ruang perawat ya Mbak ya. Baik Mbak, kalau begitu saya akan mendengar harapan terlebih dahulu ya Mbak ya. Selamat siang Mbak.